Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-112. Kita akan membaca keseluruhan dari pasal itu, artinya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-112, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, atau lebih tepatnya, atau lebih baiknya kalau kita membacanya secara bersaut-sautan supaya semua saudara dapat mengikuti pembacaan pasal ini dengan baik. Saya akan baca ayat-ayat yang gasal, artinya ayat pertama, ayat 3, ayat yang kelima dan seterusnya. Dan saya persilakan saudara membaca ayat yang genap, ayat 2, 4, begitu sampai kita selesai di ayat yang ke-10. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama, dikatakan demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua bacalah, 1, 2, 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat yang keempat. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang ke-6. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ayat yang ke-10. Mari sekali lagi kita bersehati dalam doa, meminta Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, berfirmanlah. Roh Kudus, tolong kami untuk memahaminya. Tolong saya untuk menguraikannya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Satu hari saya mengajak beberapa kemenakan saya pergi ke sebuah mall dan melewati gerai Starbucks di dalam mall tersebut. Beberapa kemenakan saya berkata demikian kepada saya, Om, traktir kita dong. Karena saya adalah seorang om yang baik, jadi saya katakan kepada kemenakan saya, ayo masuk semuanya. Pesan apa saja yang kalian ingin pesan. Dan kebetulan saudara, memang 1-2 minggu sebelumnya, saya baru saja mendapatkan BCA card. Karena konon kabarnya kalau menggunakan BCA card, kita berbelanja di Starbucks, maka kita akan mendapat fasilitas upsize. Kalau kita pesan gelas yang kecil, maka dengan harga yang sama, kita akan mendapat ukuran gelas yang sedang. Dan kalau kita pesan ukuran gelas sedang, dengan harga yang sama, maka kita akan mendapatkan gelas yang besar. Jadi saya katakan kepada kemenakan saya, pesan apa saja yang kalian mau. Dan mereka memesannya, saya termasuk memesannya. Selesai memesan, saya berikan BCA card saya kepada petugas. Dan seperti biasanya dia menggesekkan kartu itu pada alat pembaca kartu. Tak lama kemudian dia katakan, Pak, maaf, kartunya ditolak. Kata saya, mana mungkin ditolak. Ini kartu baru dan belum digunakan, dan artinya dana plafon kreditnya belum digunakan. Pasti bisa, pakai lagi kata saya. Coba lagi. Dan dia coba lagi saudara. Dan dia katakan, masih ditolak Pak. Dengan sesabar-sabarnya saya katakan, keliru itu alatnya. Coba lagi saya katakan. Dan dia coba untuk ketiga kalinya. Dan gagal. Tetap ditolak. Saya katakan, ini kartu baru. Bagaimana mungkin ditolak? Lalu si petugas berkata dan bertanya kepada saya, kartu baru Pak? Iya. Sudah diaktifasi belum Pak?
Saya baru ingat saudara, bahwa kartu itu belum saya aktifasikan. Sehingga walaupun plafon kreditnya katakan saja tak terbatas, namun kalau belum saya aktifasikan, maka fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA tidak dapat saya gunakan. Kalaupun kartu itu baru dan belum lewat tengah waktunya, belum expire, tetapi kalau saya belum mengaktifasikannya, maka kartu itu tak ada gunanya. Pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk mengaktifasikan iman kita. Supaya segala janji yang Tuhan berikan, supaya segala janji yang Tuhan sediakan, dapat benar-benar berfungsi dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, membaca Mazmur 112, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Di sana kita dapat melihat betapa luar biasa janji-janji yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Betapa luar biasa berkat-berkat yang Allah sediakan bagi kita umatnya. Dan kalau saya berbicara tentang berkat Tuhan, dan kalau saya membaca tentang janji Tuhan, antara lain di dalam Mazmur 112 ini, saya mengambil dua kesimpulan tentang berkat Tuhan yang Dia janjikan di dalam Mazmur 112. Berkat yang Dia janjikan yang pertama adalah bersifat generasional. Generasional artinya bersifat turun-temurun. Tuhan bersedia memberkati umatnya. Tidak ada yang percaya. Saya ulang. Tuhan bersedia memberkati umatnya. 40% yang percaya. Saya mau ulang sekali lagi. Tuhan bersedia memberkati umatnya. Namun saudara-saudari, Dia bukan hanya bersedia memberkati umatnya. Dia bersedia memberkati umatnya turun-temurun. Dia bersedia memberkati umatnya generasi ke generasi. Dia bersedia memberkati hidup saudara. Tidak ada yang percaya. Dia bersedia memberkati kehidupan Anda. Namun bukan hanya Dia bersedia memberkati kehidupan Anda, Dia juga bersedia memberkati kehidupan anak-anak Anda karena Anda. Tetapi saudara-saudari, bukan hanya sampai di sana. Dia bersedia memberkati anak-anak dari anak-anak Anda karena Anda. Dia bersedia memberkati umatnya turun-temurun. Itulah yang dituliskan dalam Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Izinkan saya menyampaikan ini. Di dalam Alkitab, kita dapat menemukan janji yang seperti kita baca di dalam ayat yang kedua ini berulang-ulang kali. Saudara baca dalam Mazmur pasal yang ke-25. Saudara baca dalam Mazmur pasal yang ke-37. Saudara baca di dalam Amsal pasal yang ke-13 dan berbagai ayat yang lain dalam Alkitab di mana Tuhan berjanji bahwa Dia bersedia memberkati umatnya turun-temurun. Dia memberkati Abraham bukan hanya Abraham, tetapi turun-temurun. Dia memberkati Daud. Dan bukan hanya Daud yang diberkati, tetapi oleh karena Daud diberkatinya Daud turun-temurun. Izinkan saya mau tegaskan sekali lagi. Berkat Tuhan itu yang pertama bersifat generasional. Namun saudara-saudari, ada hal yang kedua yang tak boleh kita lupakan tentang berkat Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam Mazmur 112 ini. Yaitu berkat Tuhan juga
bersifat kondisional. Artinya ada kondisi tertentu yang harus kita penuhi, baru berkat itu akan turun dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dari Mazmur 112 ini, di sana kita dapat melihat ada berbagai kondisi, berbagai persyaratan yang Tuhan katakan sebagai syarat kalau kita ingin mengalami berkat yang bersifat turun-temurun. Berarti tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memiliki tugas besar untuk generasi-generasi di bawah kita. Kalau Anda semisalkan di antara saudara, ibu bapak yang sedikit berusia sudah lanjut. Dan mungkin ibu atau bapak berkata, saya sudah lanjut usia dan tidak ada lagi hal yang dapat saya kerjakan. Saya mau tegaskan, ada hal yang saudara masih dapat kerjakan, yaitu membuka jalan agar cucumu, agar cicitmu mengalami berkat Tuhan karena dirimu. Berarti setiap orang yang sudah lanjut usia pun punya tugas untuk hidup sesuai dengan kondisi yang Tuhan telah tetapkan. Antara lain dalam Mazmur 112, supaya dengan demikian bukan hanya kehidupanmu yang diberkati, anakmu akan diberkati karena engkau, dan bukan hanya anakmu, anak-anak dari anak-anakmu akan diberkati karena engkau. Setiap kita masih punya tugas akan hal itu. Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai ke 10, di sana kita dapat melihat bahwa berkat Tuhan itu bersifat seimbang, bersifat rangkum, bersifat komplit, bersifat holistik. Dalam ayat yang kedua dia katakan demikian, berbahagialah, atau ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Inilah berkat Tuhan yang komplit. Inilah berkat Tuhan yang lengkap itu. Yang disederhanakan di dalam satu kata, yaitu bahagia. Saudara-saudari, berkat Tuhan itu menyangkut kehidupan jasmani. Saudara bisa baca itu dalam ayat yang keempat. Berkat Tuhan itu mencakup kehidupan jiwani. Hati yang tenang, tidak takut akan bahaya. Artinya hati yang penuh dengan damai sejahtera. Berkat Tuhan itu menyangkut kehidupan rohani. Jasmani dia bersedia berkati, jiwani dia bersedia berkati, rohani dia bersedia berkati. Dan kalau ketiga-tiganya ada dalam hidup kita, itulah yang disebut dengan bahagia. Tidak sedikit orang yang berlimpah dengan berkat jasmani, tetapi karena kehidupan jiwani dan rohaninya tidak mendalam berkat, maka hidupnya tidak bahagia. Bahagia, lengkap berkat Tuhan. Jiwa kita diberkati, rohani kita diberkati, jasmani kita juga diberkati. Di dalam kisah mitos Yunani kuno, satu ketika Raja Frigia yang bernama Raja Midas bertemu dengan seorang dewa. Ini dongeng, bukan sungguh-sungguh. Dewa Dionysus. Dan kepada Raja Midas, Dewa Dionysus berkata, Raja Midas, apa saja yang engkau kehendaki, aku akan turuti. Apa saja yang engkau minta, aku akan kabulkan. Apakah permintaanmu? Sesudah berpikir sejenak, Raja Midas berkata demikian, Dionysus, berikan kepadaku permintaan ini, yaitu agar apa saja yang aku sentuh berubah menjadi emas. Mendengar permintaan Raja Midas, Dewa Dionysus bertanya, yakinkah engkau Raja Midas akan permintaanmu itu? Raja Midas dengan tegas berkata, ya, aku yakin akan permintaanku itu. Dan Dionysus pun mengabulkan permintaan Raja Midas. Mendengar bahwa apa yang dia minta dikabulkan, Raja Midas mencoba kemampuannya tersebut. Dia sentuh sepotong ranting, dia sentuh sebuah batu,
Dan seketika itu juga, ranting dan batu itu berubah menjadi emas murni. Melihat apa yang menjadi kemampuan dirinya, betapa senang hati Raja Midas. Bergegas dia pulang ke istana untuk memamerkan kemampuannya yang hebat tadi. Dipanggilnya seluruh pegawai istana dan ditunjukkan kepada mereka betapa apa saja yang dia sentuh berubah menjadi emas. Para pegawai istana terkagum-kagum melihat kemampuan rajanya. Dan dengan sangat penuh semangat, Raja Midas mencoba menyentuh semua yang ada di hadapannya. Dan semuanya berubah menjadi emas. Raja Midas berpikir, sebentar lagi saya akan menjadi orang yang terkaya di dunia. Karena apa saja yang dia sentuh berubah menjadi emas. Senja tiba, Raja Midas mulai merasa haus dan lapar. Diperintahkannya agar hidangan disediakan bagi dirinya. Dan betapa terkejut dirinya. Karena begitu dia sentuh makanan yang dia ingin nikmati, makanan itu berubah menjadi emas. Betapa dia terkejut karena air yang dalam gelas yang dia ingin minum, begitu dia sentuh juga berubah menjadi emas. Singkat kata, Raja Midas pun jadi kelaparan dan kehausan. Dan bukan hanya itu. Di dalam keadaan yang seperti demikian, putrinya datang menemui Raja Midas. Putri yang sangat dia cintai. Dan begitu putri itu memeluk Raja Midas, seketika itu juga sang putri berubah menjadi patung emas. Saudara-saudari, nampaknya apa yang dimiliki oleh Raja Midas, yaitu keinginan untuk menjadi orang yang paling kaya di dunia. Kemampuan untuk menyentuh apa saja menjadi emas. Pada akhirnya mendatangkan malapetaka dalam hidupnya. Bukankah itu yang menjadi kenyataan dalam hidup di dunia ini? Tidak sedikit orang yang walaupun tangannya disebut sebagai tangan dingin. Perusahaan apapun yang dia sentuh langsung menjadi perusahaan yang berhasil. Apa saja yang dia kerjakan berubah menjadi emas. Namun di saat yang sama, hati itu kosong, hidup tanpa kebahagiaan. Rumah tangga di dalam keadaan berantakan. Izinkan saya menyampaikan satu kebenaran ini. Tuhan bersedia memberkati umatnya turun-temurun. Dan bukan hanya itu, dia bersedia memberkati umatnya secara lengkap dalam sebutan kebahagiaan.